Tahukah Anda bahwa jumlah malaikat itu sangat banyak dan konon setiap orang percaya dijaga oleh satu malaikat? Dan berikut ini, kita akan membahas 4 malaikat dengan wujud asli mereka yang jauh dari persepsi kita. Serubim. Serubim atau kerubim adalah golongan malaikat atau makhluk surgawi yang disebutkan dalam berbagai kitab suci dan tradisi keagamaan seperti Yahudi dan Kristen. Dalam kosmologi Yahudi dan Kristen, mereka sering dikaitkan dengan kehadiran Tuhan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerubim juga memiliki peran penting dalam hierarki surgawi. Kerubim sering digambarkan sebagai penjaga, pelindung, dan pembawa tahta Tuhan. Mereka sering digambarkan sebagai penjaga, misalnya menjaga pintu masuk Taman Eden atau Tabut Perjanjian. Seperti yang dijelaskan dalam Yehezkiel 1, kerubim memiliki 4 wajah, dan masing-masing dari mereka memiliki 4 sayap, kaki masing-masing seperti kuku anak sapi, dan kilaunya seperti kilau perunggu yang dipoles. Dalam Yehezkiel dan beberapa ikon Kristen, kerubim digambarkan memiliki 2 pasang sayap dan 4 wajah, yaitu wajah hayot atau wajah singa, yang artinya perwakilan dari semua hewan liar, wajah lembu atau sapi, yaitu hewan peliharaan, dan wajah manusia, yaitu kemanusiaan, dan wajah elang, menggambarkan burung. Selain dari penglihatan Yehezkiel, tidak ada kesaksian terperinci mengenai kerubim yang masih ada. Sementara dalam Islam, malaikat ini disebut Al-Karubiyin, menurut Al-Quran, diidentifikasikan sebagai kelas Al-Muqarrabin, dan merupakan kelas malaikat yang dekat dengan singgasana Tuhan. Mereka dipercaya untuk memuji Tuhan dan memberi syafaat bagi manusia. Mereka biasanya diidentifikasikan dengan kelas malaikat yang terpisah atau mencakup berbagai malaikat yang diserap dalam hadirat Tuhan, yaitu 4 malaikat agung Islam kanonik. Jibril, Mikail, Azrael, dan Israfil, kerubim yang sebenarnya dan pembawa singgasana. Mereka sering disebutkan dalam versi Ibnu Abbas dari Perjalanan Malam Muhammad. Al-Quran menyebutkan Muqarrabin dalam An-Nisa ayat 172, malaikat yang menyembah Tuhan dan tidak sombong. Kerubim juga muncul dalam literatur Miraj dan Kisas Al-Anbiya. Serafim adalah makhluk surgawi yang berasal dari Yudaisme kuno. Istilah ini berperan dalam Yudaisme, Islam, dan Kristen selanjutnya. Tradisi menempatkan serafim pada peringkat tertinggi dalam angelologi Kristen dan peringkat 5 dari 10 dalam hierarki malaikat Yahudi. Sebuah bagian penting dalam kitab Yesaya menggunakan istilah tersebut untuk menggambarkan makhluk bersayap 6 yang terbang mengelilingi tahta Allah sambil berseru, "Kudus, kudus, kudus." Adegan tahta ini dengan 3 seruannya untuk kekudusan sangat memengaruhi teologi, sastra, dan seni selanjutnya. Pengaruhnya sering terlihat dalam karya-karya yang menggambarkan malaikat, surga, dan pendewaan. Serafim disebutkan sebagai makhluk surgawi dalam kitab Henoh yang semi-kanonik dan kitab Wahyu yang kanonik. Dalam kepercayaan Yudaisme, sarjana abad ke-12 yaitu Maimonides menempatkan serafim di urutan kelima dari 10 tingkatan malaikat dalam eksposisinya tentang hierarki malaikat Yahudi. Dalam agama Kristen, teologi Kristen abad pertengahan menempatkan serafim dalam paduan suara tertinggi hierarki malaikat. Mereka adalah penjaga tahta Tuhan yang senantiasa menyanyikan kudus, kudus, kudus. Para serafim berdiri di sebelah atasnya. Setiap serafim memiliki 6 sayap, 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dalam Islam, para pembawa singgasana atau Hamlat al-Arsh sebanding dengan serafim digambarkan memiliki 6 sayap dan 4 wajah menurut tradisi. Afiliasi mereka tidak selalu jelas dan terkadang peran mereka tertukar dengan malaikat kerubim. Dalam Islam, malaikat serafim atau dalam bahasa Arab disebut sarfiyun atau musyarifin adalah makhluk yang sangat suci dan dekat dengan Allah, sering dianggap sebagai makhluk tertinggi dalam hierarki malaikat. Mereka digambarkan sebagai makhluk dengan 4 atau 6 sayap, terkadang mereka juga digambarkan memiliki 4 wajah dan memiliki peran khusus dalam menyembah Allah di hadiratnya. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, tetapi serafim disebutkan dalam beberapa hadis, termasuk percakapan antara Nabi Muhammad dan Allah tentang apa yang ada di antara surga dan bumi. Opanim. Opanim, juga disebut Aupanim, atau Ofanim, Galgalim, atau Roda, adalah jenis malaikat yang muncul dalam penglihatan Nabi Yehezkiel dalam Alkitab, khususnya dalam kitab Yehezkiel pasal 1 dan 10. Mereka digambarkan sebagai roda-roda yang bercahaya dan penuh dengan mata, yang bergerak bersama-sama dengan makhluk-makhluk bersayap yang disebut kerubim. Opanim memiliki peran penting dalam tradisi Yahudi dan Kristen, sering dikaitkan dengan tahta Tuhan dan dianggap sebagai penjaga pengetahuan ilahi. Ofanim sering digambarkan sebagai roda-roda yang saling berputar, dengan banyak mata di sekelilingnya, melambangkan pengetahuan dan pengawasan ilahi. Dalam tradisi Yahudi, Ofanim sering ditempatkan di salah satu tingkat tertinggi dalam hierarki malaikat, dekat dengan Tuhan. Ofanim telah menjadi subjek banyak tafsir dan spekulasi dalam berbagai tradisi keagamaan, terutama dalam konteks penglihatan Yehezkiel. Ofanim sering digunakan sebagai simbol kedaulatan